Ya. Teori optimasi. Oke. Ya, baik. Di buku bisa dilihat nanti bab 5 ya. Kalau salah bab 5 di model transportasi. Nah, model transportasi yang kita pelajari pada dasarnya sama seperti metode sebelumnya, yaitu metode simplex ya, program linear, namun ada kekhususan atau keunikan ya, yaitu bisa dilihat dari sini definisi dari model transportasi, yaitu masalah yang direpresentasikan sebagai network ya, network atau jaringan gitu, di mana ada berapa sumber ya, M source, berapa sumber dan N destination, dan berapa tujuan itu. M sumber dan N tujuan. Sumber dan tujuan yang direpresentasikan dengan node ya, dengan titik, satu titik. Kemudian arch di sini adalah arah yang merepresentasikan rute yang terhubung antara source dan destinasinya, antara sumber dan tujuan, atau ditulisnya dalam bentuk arch IJ ya, arah dari I ke J. Nah, ini nanti ada dua yang berkaitan dengan dari sumber ke tujuan, yaitu yang pertama adalah cost biaya ya, biaya per unitnya berapa begitu. Misalkan biaya kalau dalam masalah transportasi itu ya sekali jalan itu biayanya berapa gitu. Nah, itu juga terkait dengan banyaknya pengiriman begitu ya. Misalkan ada 20 sama 50 pengiriman, tentu harganya berbeda. Gitu. Kemudian setelah biaya juga ada tadi banyaknya pengiriman ya. Nih. Ya, setelah biaya juga ada banyaknya pengiriman yang disimbolkan dengan XIJ. Kalau CIJ tadi adalah cost biayanya, XIJ adalah banyaknya pengiriman. Nah, ini ditulis dalam bentuk model transportasi. Nah, ini contohnya adalah ada satu perusahaan memiliki 3 pabrik ya, 3 pabrik yang ada di Los Angeles, Detroit, dan New Orleans, dan 2 distribusi utamanya ya, yang berada pada Denver dan Miami ya. Kemudian jumlah kapasitas 3 pabrik itu adalah 1.000, 1.500, dan 1.200. Dan permintaan dari masing-masing tujuan distribusi masing-masing yaitu 2.300 dan 1.400 mobil ya. Nah, kemudian ini apa namanya itu mil ya, jarak tempuh antar 2 pabrik dituliskan dalam tabel berikut ini. Nah, ini yang saya katakan salah satunya adalah kalau kita bicara logistik, networking, ya sebenarnya materinya sudah sangat masuk begitu ya, termasuk berkaitan dengan send data.
Di sini tadi itu model transportasi tadi kan banyaknya apa namanya? Banyaknya gudang pengiriman begitu ya. Pengiriman atau sumber, kemudian tujuan atau gudang tujuan atau demand atau permintaan begitu. Di sini banyaknya N. Nah, ini masing-masing dari sumber ke tujuan bisa ditabelkan jaraknya sekian gitu. Nah, kemudian ini baru berkaitan dengan jaraknya, bukan cost-nya, ya, bukan demand-nya. Nah, ini baru jarak. Nah, kalau kita bicara di model transportasi, maka yang dihitung adalah cost sama banyaknya permintaan dan eh, pengiriman, begitu ya. Nah, dari bentuk seperti ini maka dapat ditulis kalau misalkan seperti itu per mile ya, setiap mil itu hitungannya adalah 8 sen ya. 8 sen, maka ini ada 1000 miles dari Los Angeles ke Denver. Contohnya 1000 miles ini dikali 8 sen. Nah, harusnya 8.000 ya, 8.000 cents. Di sini dibagi 100 sama dengan $80 ya, perhitungan dolar. Nah, sehingga ditulisnya menjadi seperti pada tabel 52 berikut ini, yaitu dari Los Angeles ke Denver $80, Los Angeles ke Miami $215. Nah, ini berasal dari sini. Dari tabel jarak yang dikali 8 dibagi 100 ya. Ini sebenarnya hitungan kos saja itu biaya gitu ya. Bisa di dalam hitungan sen boleh nggak? Boleh sama aja, cuman angkanya lebih apa? Lebih besar ya. Nah, kalau hitungan dolar ini angkanya lebih kecil ya, gitu. Nah, ini cost-nya, ini cost biayanya antar pengiriman dan tujuan. Pengirimannya 80 biayanya dari Los Angeles ke Denver $80, Los Angeles ke Miami $215 dan seterusnya. Nah, kemudian bentuk model transportasinya, linear program model of the problem is, nah ini, mengikuti fungsi tujuannya ini, mengikuti semua daripada cost. Ya. Daripada cost ini 80x11 berarti sini. Dan 80x12 baris 1 kolom 2, 215 ya. Jadi 20 ini 100 20 Detroit ke Denver yaitu baris 2 kolom 1 yaitu 100x2 1 ya. Kemudian 108x2 2 yang ini. Kemudian 102x31 dan 68x32. Jadi fungsi tujuannya berubah bukan berubah sih di situ dari cost daripada sumber ke tujuan. Nah, ini fungsi tujuannya. Kemudian kendalanya di mana? Kendala di sini adalah jumlah pengirimannya. Jumlah pengirimannya tadi berdasarkan permintaan dan penawaran. Ya, kalau permintaannya 1000 misalkan. Permintaannya 1000. Di gudang itu cuma ada 800, tetap nggak bisa dikirim 1000 kan, tetap 800 kan. Nah, itu namanya kendala gitu. Dan itu terjadi apa namanya itu kalau dia permintaannya 1000, dia cuma bisa ngirim 800, sebenarnya perusahaannya rugi gitu. Harusnya dia bisa produksi lebih banyak. Termasuk juga kalau dia produksi lebih. Produksinya 1000, permintaannya 800. 200 itu dia rugi sebenarnya. Harus menyimpan di dalam gudang. Karena kalau menyimpan di dalam gudang tuh biaya. Kenapa biaya? Ya harus dijaga supaya nggak rusak, ya macam-macam lah ya. Harus di gudangnya penuh dan seterusnya, sewa gudang. Nah, itu jadi lebih atau kurang dari produksi itu cost biaya gitu, sehingga dicari yang optimalnya seperti apa begitu ya. Nah, kendala di sini berkaitan dengan tadi permintaan dan produksi ya, antara sumber dan tujuan. Nah, di sini.
Kalau dibaca di sini tadi, nah ini kapasitas daripada ketiga ketiga pabrik itu adalah 1000, 1500 dan 1200. Nah, kalau dilihat yang namanya pabrik itu sebelah sini, ya, yang Los Angeles, Detroit, dan New Orleans. Nah, ini pabrik, berarti di sini sebelah kanan di sini, tabel sebelah kanan kalau kita tambahkan, di sini kan di buku nggak ada ya, nggak ada ini ya. Nah, kalau ditambahkan, sebenarnya modelnya adalah masih sama seperti itu, hanya saja di sini Los Angeles, Detroit, New Orleans, kemudian Denver, Miami. Nah, kita nulisnya tuh X11, di sini apa? X12, X21, X22, X31, X32. Nah, ini kita nggak bicara lagi kos-kos tadi udah ya. Kos tadi dimasuknya ke fungsi tujuan. Nah, sekarang kita bicaranya kendala. Kendala itu constraint. Constraint itu berkaitan dengan apa? Tadi keterbatasan jumlah pengiriman, jumlah permintaan. Si pabrik tadi dia cuma punya apa? Cuman bisa produksi 1000, berapa lagi? 1500, 1200. Kenapa saya tulis di sini? Karena ini yang dimaksud pabriknya kan, ya kan? Nah, tadi nulisnya nanti sesuai dengan ini tadi. Nah, X11 tambah X12 sama dengan 1000. X21 sama dengan 1500. Kemudian X32 sama dengan 1200. Nah, itu adalah kapasitas produksi daripada pabrik. Ada satu lagi, yaitu permintaan daripada tujuan ataupun distribution centernya, yaitu adalah 2300 dan 1400. Ini permintaan di sini 2300, kemudian 1004. Nah, ini kenalan dulu, yaitu X11, X21, X31 sama dengan 2300 yang itu ya. Kemudian X12, X22, X32 yang ini adalah 1400. Sudah selesai masalah maksudnya pemodelannya. Baru pemodelannya sudah selesai. Nah, ini namanya fungsi tujuan. Jadi sudah diketahui berdasarkan kos biaya dihitung daripada semua di sini X11, X12, X12, X21, 22, X31, X32. Kemudian kendalanya dihitung berdasarkan tadi keterbatasan daripada produksi ataupun pabrikan di sini 1000, 1500 dan 1200 dan permintaan daripada tujuannya ya, permintaan dari konsumen lah seperti itu, ini demands. Sehingga jadilah dibuat seperti ini ya tabelnya. Tabel ini nanti ada model penyelesaian masing-masing, ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan feasible solution, ada yang disebut dengan optimal solution. Sama, sebenarnya prosesnya sama. Cari dulu yang apa? Yang visible. Yang visible itu artinya apa? Ya intinya permintaan sama produksi dia terpenuhi. Nggak tahu tapi yang mana yang optimalnya. Dicek aja kayak misalkan masukin di situ apa namanya itu? Di sini 1000, di sini 2300, tambahin di sini 1000 gitu ya. Nah, itu bisa asalkan semuanya terpenuhi. Nah, itu namanya model visible, solusi visible. Nah, ini dari aplikasi ya, ini aplikasi Tora, maka di optimal solution-nya ini
Optimal solution untuk biaya itu adalah minimum ya. Ini kan minimum tadi apa ini biaya. Nah, yang dikatakan optimal solution yaitu minimumnya. Minimumnya adalah ini 1000 kali 80 tambah 1300 kali 1000 tambah 200 kali 108 tambah 1200 kali 68 sama dengan 313,200. Nah, ini juga nanti bisa digunakan sama solver juga masih bisa masalah ya di sini ya. Pakai Excel masih bisa. Nah, di sini eh, perlu dibedakan dari ini itu tadi. Kenapa dituliskan ada dua isinya ini? Yang satu adalah biaya atau cost, yang satu lagi adalah terkait dengan kendala. Ya. Nah, kita akan mengisi si supply dan demand-nya ini masing-masing dengan metodenya. Ada metodenya cara cara mengisinya ya. Nanti ada kalau salah 3 ya metodenya itu. Nah, nah, ada satu model non-traditional transportation model disebutnya. Nah, ini adalah model transportasi yang berkaitan dengan kontrol terhadap produksi gudang ya. Nah, jadi kalau gudang memproduksi yang saya sampaikan tadi, biaya produksinya adalah 40. Nah, kalau dia surplus produksinya, dia kena kena kalau dia surplus produksi di awal bulan, dia kena biaya yaitu 0,5. Ya, kalau dia surplus produksi dari bulan sebelumnya, ya, bulan berikutnya ya, maka dia kena penalti yaitu 2 $2 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ada kesamaan antara model transportasi dan model produksi ya, produksi gudang ya. Yang pertama source atau sumber tadi sama dengan produksi, destinasi sama dengan permintaan. Ya, supply amount jumlah apa namanya itu yang disuplai yang dikirimkan sama dengan kapasitas produksi. Permintaan pada tujuan sama ini permintaan juga pada tujuan. Kemudian unit transportasi cost sama dengan unit cost ya. Unit cost itu produksi, holding dan penalti. Tadi yang disampaikan kalau dia kalau produksinya di nih ya CIJ di sini coba dilihat CIJ di sini adalah kalau produksinya pada bulan tersebut dan dikirimkan pada bulan tersebut juga, ini ditulisnya I sama dengan J, maka dia hanya biaya produksi saja 40 begitu ya. Nah, kalau produksinya di bulan I, nah kemudian dikirimkannya di bulan berikutnya, I kurang J berarti, ya betul ya, I kurang J, J itu adalah holding cost, jadi ditangani, dia udah produksi nih bulan ini, tapi bulan ini dia nggak bisa kirim, baru bisa kirim bulan depan, dan itu namanya kena cost holding. Kena cost holding yaitu 0,5 per bulan. Ya, ini contohnya C24. C24 dia diproduksi di bulan kedua, tapi dikirimkan di bulan keempat. Jadi $40 ditambah holding cost-nya 0,5 tambah 0,5. Ini selama 2 bulan. Nah, sedangkan untuk berikutnya dia diproduksinya di bulan keempat. Padahal harusnya dikirimnya dari bulan pertama. Dari bulan awal dia harus sudah dikirim gitu. Nah, itu juga kena cost. Yaitu istilahnya udah diproduksi duluan ya. Nah, yaitu $40 ditambah $2 tambah $2 tambah $2 ini ada selisih 4 ke 1 ada selisih 3 bulan. Jadi kena kena cost-nya dia 2 kali 3 yaitu 6. Jadi total $46. Nah, jadi model non tradisional model transportation tadi, nah digambarkan tadi
dalam tabel seperti ini. Kalau bulan 1 produksi langsung dikirim, maka 40. Bulan 2 langsung dikirim, maka 40. 40. Jadi selama bulan yang sama, bulan 3 produksi, dia kirim bulan ketiga 40. Bulan 4 produksi, dia bulan 4 juga dikirim, maka sama dia 40 nih, yang simetri. Sisanya pasti berbeda. Bulan pertama diproduksi, dikirimnya bulan kedua. Dia kena 0,5 yaitu $40,5. Kemudian bulan pertama diproduksi, dikirimnya bulan kedua 41 ya. Kemudian dikirimnya bulan keempat 41,5 ya. Sering nggak terjadi dalam pengiriman, keterlambatan pengiriman? Banyak ya. Termasuk di Indonesia itu pernah terjadi nggak tahu waktu COVID kalau nggak salah itu ya, gudang Bulog itu ini ya, gudang Bulog itu berasnya sampai rusak gitu ya, eh, ratusan ratusan ton itu. Itu maksudnya gimana itu? Beras di dalam gudang sampai rusak, sampai nggak bisa digunakan, sedangkan banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan beras, ya. Itu kan sayang sekali gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu ininya ya, termasuk yang lainnya ya. Ini kan masuknya sebenarnya manajemen sains ya, bisa mengatur eh, segala sesuatu ya berdasarkan jarak, kos segala macam ya. Nah, penyelesaiannya adalah dengan cara tadi itu di sini supply di bulan pertama langsung dipenuhi sesuai dengan kapasitas dan permintaannya, yaitu kapasitas dan permintaannya di sini 100, kapasitasnya cuma 50. Jadi dipenuhi dulu 50. Kemudian karena permintaannya 100, maka dia harus ngambil dari bulan kedua. Bulan kedua itu berapa di sini? 180 pinjam dulu ke yang bulan pertama, belum beres nih bulan pertama. Jadi dipinjam dulu ke bulan pertama 50, maka totalnya ada 100. Sisanya adalah 130. 130 supply-nya di sini demand-nya di sini 200. Berarti dia masih kurang 70. Ngambil ke bulan berikutnya, yaitu dari 280 yang bulan ketiga, dia dipinjamkan 70 ke bulan kedua, kemudian sisanya 180 ke bulan ketiga, juga masih ada lebih 30 dikasih untuk bulan depan. Nah, sehingga terpenuhi total daripada supply dan demand ya, kapasitas dan demand-nya. Nah, totalnya adalah 300. Nah, ini bisa terjadi tentu karena jumlah permintaan sama dengan jumlah pengeluaran. Kapasitas dan demand-nya memang diproduksi secara eh, secara khas ya. Tahu kan? Itu bentuk lain daripada model transportasi atau non tradisional ya. Kalau yang tadi kan tradisional, yang umum tadi, jadi nggak memperhitungkan perkiraan bulan berapa ya, yang dia produksi pokoknya pengiriman sekian sekian gitu. Kalau untuk biayanya bagaimana nih?
ini 40, ya kan? Maka biayanya berapa? 40 dari 50 di sini ke 100 berarti 40 kali 50 kan gitu kan? Di sini ada 50 juga dari bulan kedua. Yang mana? Baris 1 kolom 2 atau kolom 2 baris 1? Kolom 2 baris 1. Kalau yang baris 1 kolom 2 gimana? Kelebihan ya. Kelebihan. Dia di sini kapasitasnya berapa misalkan? 150 ya. Nah, lebih 50 dia kasih ke bulan kedua. Nah, ini baru masuk yang di sini ya. Sedangkan ini ngambil dari bulan kedua. Bulan kedua itu kan kena penaltinya $2. Kenapa kena penalti $2? Karena dia harus nunggu 1 bulan dulu, ya kan? Harus nunggu 1 bulan dulu baru ngirim. Nah itu cukup lama kena penalti. Kalau sedangkan yang kalau kelebihan, ya barangnya udah ada tuh tinggal kirim, ya kosnya lebih kecil gitu. Itu bentuk model transportasi non tradisional transportasi. Oke. Nah, algoritma transportasi, penyelesaian transportasi itu terbagi dari ada 3 metode ya, yang khususnya 3 yang disebut dengan starting basic solution. Basic solution itu adalah solusi visible ya, solusi visible. Basic solution itu adalah solusi visible, tentu belum tentu optimal, tapi udah pasti memenuhi eh, solusi. Yang pertama adalah Northwest Corner Method ya, atau yang disebut dengan metode titik pojok. Apa itu metode titik pojok? Jadi pojok kiri atas, mulainya pojok kiri atas, yang diambil sebagai ya Northwest Corner Method yaitu metode titik pojok ya, atau metode kiri atas, pojok kiri atas. Jadi mulai dari pojok kiri atas. Nah setelah itu yang mana yang sudah terpenuhi? Nah ini ya, yang mana yang sudah dipenuhi nanti dicoret ya. Bisa dilihat di sini, langsung nanti dibacanya nih, alokasikan sebanyak mungkin pada setiap baris atau kolom begitu kan. Sesudah penuh nanti dicoret barisnya atau kolomnya, kemudian masuk ke pojok kiri atas lainnya. Nah, kita lihat aja ke contoh. Kalau baca kan nggak ngerti kan, sama nggak ngerti juga. Barisnya panjang gitu ya. Kalau pendek kita. Nah, ini salah satu eh, yang tadi bukan sudah ini dilihat di buku aja. 531 sama yang tadi bukan. Nah, Northwest Corner Starting Solution atau Northwest apa metodenya tadi? Northwest Corner Method, yaitu bahasa Indonesia simpelnya metode titik pojok, mulai dari kiri atas. Jadi ya ini nggak ada masalah apa itu siapa yang lebih murah, siapa yang lebih mahal, nggak ada. Mulainya dari kiri atas saja. Isi dulu yang kiri atas. Kiri atas lihat supply dan demand-nya. Supply berapapun, demand berapapun, tentu yang diambil adalah yang paling kecil ya. Betul ya?
Ya, ini kelihatan nggak? Ya. Nah, mulai dari kiri atas. Kiri atas itu lihat di sebelah demannya 5, supply-nya adalah 15. Diambil yang paling kecil yaitu 5. Kita berapa? 10. 10 supaya yang sisa demannya dicoret ke bawah. Ke bawah. Nah, jadi dilihat yang sebelah kanan. Nah, ini supply-nya 15, demand-nya adalah 5, isi 5 yang paling kecil ya. Ya, berarti ke bawah itu coret, disilang ya, nggak diisi lagi. Maju ke kanan. Ke kanan itu tadi sisanya adalah 10. 10 lihat 10 sama 15. Mana yang kecil? 10. Ya kan? 10 sama 15, bukan 15 ya. 10. Makanya kalau ditulis itu dia dicoret, 15-nya diganti dengan 10. Yang 15 ini. 10 sama 15, paling kecil adalah 10. 10 ke kanan ini coret, disilang. Ke kanan ya. Simple ya sebenarnya, kita lihat dulu. Cuman kalau nggak ditulis, mungkin saya tuliskan aja. Nah, intinya dilewatkan aja, saya supply dan demand-nya aja ya. 15, 25, 10, kemudian 5, 15, 15, 15. Kita nggak lihat cost-nya, nanti cost-nya bisa belakangan ya. Nah, cara ngisinya adalah ini 5, 15. Ambil yang paling kecil. Berarti di sini 5 yang paling kecilnya. Ke bawahnya sudah kosong, kan gitu ya. Bisa 10, 10 sama 15. 10 sama 15 adalah 10. 10, habis yang kanannya. Ya, ini habis. Di sini sisa 5. Ya. Ke bawah kan? Ke kanan udah habis kan? Di sini 5. 5 sama berapa? 5 sama 25. Ya kan? 5 sama 25, coret. Di sini sisa 2. Yang mana dicoret? Ke bawah sini. Ya kan? Yang udah habis. Kemudian 20 sama 15, ya 15. Ke bawah kan? Habis. 20 sama 15 ya? Ke bawah habis. Ke sini? Di sini 5 ya? Ya kan? 5 ke bawah. 10 ya? 15. Sini. Habis ya? Di sini 5, sorry. Di sini kan sisa 5. 5 sama 15. Di sini diisi 5, di sini 0, di sini 10 kan? Mulai dari pojok kiri atas. Selebihnya tadi tinggal dilihat supply domainnya aja. Yang mana duluan habis, langsung dia baris atau kolomnya di cross ya, dicoret ya. Nah, itu namanya metode titik pojok. Metode titik pojok ya. Nah, itu namanya starting basic solution atau baru visible-nya, belum tentu optimal. Nanti ada untuk optimal ada ininya, ada tekniknya lagi. Ya. Sudah metode titik pojok? Nah, kemudian yang kedua metode biaya terendah. Metode biaya terendah. Ada berapa metode tadi? 3 ya. Nah, metode biaya terendah dimulai dengan cara mengisi
yang biayanya paling rendah dengan cara yang sama tadi, supply dan demand-nya. Di situ biaya terendah di mana? Di angka 4 ya. Baris 3 kolom 1. Costnya di situ tulisannya adalah 4. Jadi itu dulu yang sorry, baris 1 kolom 2 ya, itu startnya ada 2 ya. Kalau yang di sini adalah 4, di sana adalah 2, berarti startnya dari sana. Yang baris 1 kolom 2 diisi, di situ berapa supply dan demand-nya? Ke bawahnya 15, ke kanannya adalah 15 ya, maka diisi semuanya yaitu 15 ya. Di sini supply dan demand-nya 15, maka diisi semuanya. Boleh kan? Supply-nya ada, demand-nya ada, ya kan? 15 diisi semuanya karena dia biayanya rendah. Jadi diisi semuanya di baris 1 kolom 2. Next-nya bagaimana? Lihat ke biaya terendah berikutnya. Biaya terendah berikutnya yaitu baris 3 kolom pertama, yaitu biayanya 4. Nah, di situ supply dan demand-nya adalah supply-nya 10, demand-nya 5. Supply-nya kan yang ini ya. Supply-nya 10, demand-nya 5. Disimpan yang paling kecil 5. Sudah. Kemudian setelah biaya terendah 4, berikutnya berapa? Yaitu 11 ya. Setelah 4 berapa? 7 ya? 7 kan? Biaya terendahnya 7. Tapi 7 itu sudah habis supply dan demand-nya. Yaitu di 15 di atasnya. Ya, makanya kalau dibuat kalau tulis itu, ini 15 supply demand habis, coret. Ini kan di sini kan baris kolom kedua sama baris ke-1 udah habis 15 kan, supply demand-nya udah 15 udah habis, berarti coret. Kalau ditulis di kertas itu coret. Jadi walaupun dia biaya terendah, tetap next ke biaya terendah berikutnya. Di situ 4 harusnya ke 7 dulu. 7 itu sudah habis, supply dan demand-nya sudah habis di atasnya 15. Lanjut ke 9. 9 supply-nya berapa? 15. Supply-nya 25, demand-nya 15. Diisi dengan 5. Supply-nya yang ini ya, itu susah ini enggak ada ya. Ini ya. Nih, supply-nya 25, demand-nya adalah 15, diisi 15. Berarti di sini kita punya 10 tuh. Kita coret, sisanya di sini 10. Berikutnya setelah 9 adalah 11. 11 tadi sudah habis supply-nya. Jadi nggak diisi tuh, 0 aja. Ya. Setelah 11 berapa? 12 ya? Yang mana? Nih. Ke 16. Kenapa nggak ke 12? Udah habis ke supply. Supply-nya udah habis. Pasti kalau salah satu habis nggak bisa diisi. Supply atau demand-nya udah habis, nggak bisa diisi. Jadi ini sudah habis 12. Lanjut ke 14, ini udah habis. Maka yang diisi adalah 18. Kenapa enggak 16? 16 juga udah habis. Ya, 18. Diisilah di sini dari 10 ke sini diisinya 5. Jadi terakhir apa? 15 ya? Di sini ya? 15, setelah 15 ini ya diisi dulu ya, ini ya, betul ya. 10
15. Kenapa diisi yang 5 di situ? Kenapa diisi yang 5 bukan 10? Hmm? Kalau nggak dicoret mah nggak ini ya. Nggak kelihatan. Sebelum. Oke, ini ya kita tulisnya 15, 25, 10, ya 5, 15, 15, 15 ya. Jangan ada ya. Tadi yang isi yang pertama adalah yang posnya 2 di sini ya. Isi dengan 15. Nah ini coret langsung nih ke bawah nih. Dicoret, berarti ini. Ya. Kemudian biaya berikutnya adalah yang kiri ya. Itu. Yang paling murah yaitu di baris 3 kolom 1. Supaya yang 10 domainnya 5 diisi dengan 5. Berarti ini coret ya, ini sisa 5 gitu. Nah, ini kenapa tadi diisinya adalah di 5 ya, bukan 10. Nah, kenapa diisinya 5 di sini bukan 10? Karena sudah diisi duluan ke situ. Nah, di sini coret ke atas ya. Nah, sudah tepat ya. Kenapa diisinya di situ 5? Berikutnya tadi diisi yang 5, yang kosnya 9. Ya, diisi 5, 15. 15 di sini bisa 10. Kemudian dia ke sini udah penuh, lanjut ke sini yang biaya paling murah berikutnya diisi antara 15 dan 5. 15 dan 5 diisi berarti di 5. Di sini 0, sini. Nah, setelah sini baru 10. Selesai ya. Jadi putih. Nah, 2 metode itu aja dulu, yaitu metode titik pojok, kemudian metode biaya terendah. Sebenarnya tekniknya sama, nanti juga sama untuk Vogel, ya. Vogel appreciation method, pendekatan metode Vogel ya selisih, ya. Ya, Vogel, ya. Ada pertanyaan? Ada?